Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman. Ya, kita lanjutkan ya pembahasan materi dan soal untuk persiapan menghadapi TKA Matematika SMA Sederajat untuk tahun ini 2026. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu kisi-kisi yang ada di pokok bahasan geometri, yaitu tentang hubungan dua sudut pada dua garis sejajar. Ya, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Nanti semua kita akan sertakan beberapa rumus-rumusnya dalam mengerjakan soal untuk sekedar mengingatkan kembali ya. Nah, kita mulai dari soal nomor 1, diperhatikan ya. Di sini ada gambar seperti ini, ada gambar segitiga ABC, kemudian CE ini sejajar dengan BE ya. Ini merupakan segitiga sama kaki di mana yang sama panjang di sini adalah AB dengan AC, BC ya. Berdasarkan gambar di atas, maka yang ditanyakan di sini adalah besar sudut dari ACE. Yang ini yang ditanyakan, guys. Berarti kita harus cari dulu berapa sudut dari ACB, ya. Ada beberapa sifat-sifat yang harus diingat di sini. Yang pertama adalah tentunya hubungan dua sudut pada dua garis sejajar, teman-teman. Ini boleh dituliskan ya dan dipahami. Ya, kita harus bisa bedakan yang mana dikatakan sudut sehadap, sudut berseberangan dengan sudut yang sepihak ya. Nah, cara kerjanya untuk soal ini ya kita kerja yang paling bisa kita lakukan dulu ya. Kira-kira yang mana yang kita bisa cari pertama kali. Yang mungkin yang bisa kita dapatkan adalah sudut ABC. Sudut yang di sini ya. Bagaimana cara menentukan sudut ABC? Nah, sudut ABC ini itu bisa kita cari dengan menggunakan sudut yang di sini, yaitu dia sudut yang berseberangan. Berseberangan dalam. Kalau berseberangan dalam itu misalkan sudut 3 yang di sini dengan sudut 5. Ya. Nah, kalau sudut berseberangan itu sifatnya adalah besar sudutnya sama. Artinya di sini juga pasti 50, 58. Ya, teman, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan sifat segitiga sama kaki. Untuk segitiga sama kaki, ya, sifatnya segitiga sama kaki adalah besar sudut di kakinya adalah sama. Ya, mungkin teman-teman bisa paham ya kalau saya tuliskan seperti ini. Maksudnya tuh besar sudut di kakinya adalah sama, yaitu yang saya ganti cinta. Yang di sini mesti sama ya, sama besar. Ya, artinya katakanlah di sini kita misalkan saja X ya. Nah, kemudian kita gunakan jumlah sudut dalam segitiga. Ya, ini karena kita baru pertama ya belajar objek geometri ya, meskipun ini sudah pernah kita jelaskan di video sebelumnya ya. Kita ingatkan kembali. Jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Ya, segitiga yang ABC. Artinya bisa dituliskan seperti ini. Sudut X ditambah dengan sudut B 58 ditambah dengan sudut X yang di sini itu sama dengan 180. Yang bisa dijumlahkan X ditambah X ini 2X. Kemudian 58 pindah ruas ke kanan jadi 180 dikurangi 58. Ingat kalau pindah ruas ya. Berarti di sini 2X sama dengan 180 dikurangi 58 itu 122. Jadi X-nya 122 dibagi 2 dapatnya 61 ya. Berarti di sini 61, kemudian ini juga 61. Nah, sudah bisa kita dapatkan. Yang dihitungkan di sini besarnya sudut ACE. Yang ini keseluruhan. Ya. Berarti sudut X-nya tadi itu 61 ditambah dengan 58. Bisa ya? Berarti ini dapatnya 119 derajat. Ya, jawabannya Charlie. Ya, semoga bisa dipahami ya, teman-teman, untuk nomor 1. Nah, ini yang paling penting. Kita harus pahami dengan ingat kembali beberapa sifat pada segitiga ya, jumlah sudutnya, kemudian ada sudut yang berpelurus juga ya. Itu kita sudah bahas di playlist di video sebelumnya. Teman-teman boleh nanti cek di playlist yang ada di bagian komentar di bawah video ini. Kita lanjut dulu ya untuk nomor berikutnya. Tapi sebelum teman ini kita punya program ya. Ada 2 program yang kami tawarkan. Yang pertama biayanya dulu ya. Kalau ini biayanya 89.000, ini biayanya 99.000, beda 10.000. Bedanya
adalah kalau ini tidak punya buku ya. Ini cuma handout saja yang diberikan. Kalau yang di sini kita berikan satu buku Master TKA. Ya, sama-sama yang lain ini belajar 12 kali pertemuan. Kemudian nanti free juga dari rekaman Zoom-nya. Teman-teman boleh WA di sini ya untuk pendaftarannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Coba teman-teman pahami dulu soalnya. Silakan. Ya, baik. Saya kira teman-teman sudah mendapatkan pencerahan ya seperti apa langkah kerja dari soal ini. Perhatikan gambar di samping, diketahui sudut PRS itu 70. PRS 70 berarti yang di sini yang diketahui ya. Yang ditanyakan adalah besarnya sudut PTQ yang ini. Oke, nah bagaimana cara kerjanya? Ya kita munculkan lagi. Kira-kira yang mana yang pertama yang kita bisa dapatkan, teman-teman? Yang paling bisa kita dapatkan pertama adalah sudut yang di sini. Ya, ini juga besarnya 70. Alasannya antara sudut yang di sini dengan yang di situ adalah sudut yang sehadap. Ya, misalkan sudut 3 dengan sudut 7. Ya, kalau besar sudut sehadap itu besarnya sama. Dia sama-sama hadapannya sama ya. Seperti itu. Nah, berarti untuk mendapatkan sudut PTQ ini ya gampang ya. Kita gunakan lagi jumlah sudut segitiga. Ya, jumlah sudut segitiga, sudut dalam ya, sama dengan 180 derajat. Sudut P-nya kan sudah dapat ya, 90. Kemudian ditambah dengan 70, ditambah dengan yang ditanyakan PTQ, katakanlah X, sama dengan 180 derajat. Ini tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. 90 tambah 70, 160 ditambah dengan X sama dengan 180. Kemudian X-nya di sini 180 dikurangi dengan 160. Ya, dapatnya adalah 20 derajat. Jadi jawabannya Charlie. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 2. Nomor 3, silakan. Ya, pada gambar di samping tentukan nilai Y-nya ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ini teman-teman, kalau kita mau gunakan sudut yang sehadap berseberangan sepihak, ini rasanya belum ada yang bisa kita gunakan ya. Yang paling bisa kita, ya bisa ya. Maaf, ini kita gunakan 3Y di sini. Ini kan 3Y ya. Bisa kita gunakan dengan yang di sini. Nah, seperti itu ya. Ini sudut yang berseberangan dalam. Misalkan sudut 3 ini dengan sudut 5 berseberangan dalam ya. Nah, berarti di sini sama dengan 3Y. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, kemudian yang di sini, karena rencananya kita mau menggunakan jumlah sudut dalam segitiga. Ya, ini besarnya adalah 100, ya, 180 ya. 180 dikurangi dengan 80 yang di sini, dapatnya 100. Ya, alasannya ini adalah dia sudut yang saling berpelurus. Kalau berpelurus itu jumlah sudutnya sama dengan 180. Ya, ini kenapa saya mau tulis 180? 100 ya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan jumlah sudut dalam segitiga ya, yaitu 2Y. Ditambah dengan 3Y, ditambah dengan 100, itu sama dengan 180 derajat ya. Kemudian ini 2Y tambah 3Y, 5Y, sama dengan pindah ruas ke kanan, 180 dikurangi dengan 100 ya. Berarti 5Y sama dengan 180 kurang 100, 80. Jadi Y-nya 80 per 5 ya. Itu dapatnya 16 derajat. Jawabannya bravo. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, cara yang lain yang bisa kita gunakan itu, ya coba kita hapus dulu ya. Nah, cara yang lain yang bisa kita gunakan, angka yang pertama adalah kita buat dulu seperti ini, garis lurus. Nah, kemudian kita gunakan sudut yang sehadap. Nah, yang sama di sini adalah misalkan ini 2Y ya. Ini juga 2Y. Kemudian yang di sini,
dengan yang di sini juga sama, 3Y ya. Sudut yang berseberangan. Bukan sudut sehadap, maaf ya, ini sudut berseberangan. Nah, kemudian ini adalah sudut yang di sini dengan sudut yang di situ namanya sudut yang bertolak belakang. Kalau sudut bertolak belakang itu besarnya sama. Ini kan 3Y tambah 2Y, 5Y. Sama dengan 80. Jadi Y-nya sama dengan 80 dibagi dengan 5. Itu dapatnya juga 16 ya. Jawabannya bravo. Bisa ya, teman-teman? Nomor 4, silakan. Ya, nomor 4 diperhatikan soalnya ya. Pada gambar di bawah ini segi 4 ABCD ya adalah belah ketupat dengan besar ABC ini adalah 98. Kemudian panjang AE ini sama dengan EF yang ini ya. Berarti ini merupakan segitiga sama kaki ya, di mana kaki yang sama di sini AE dengan EF ya. Artinya nanti sifatnya adalah sudut A itu akan sama dengan sudut F. Ya, yang paling pertama yang bisa kita dapatkan di sini adalah yang sudut A ya, dengan menggunakan sudut yang sepihak ya. Kalau sepihak itu berarti jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. Artinya untuk mendapatkan ini sudut A-nya itu tinggal kita kurangi ya, 180 dikurangi dengan 98 dapatnya adalah 82. Ya, dikoreksi ya teman-teman kalau salah hitung. Nah, berarti di sini juga pasti 82 sudut F-nya. Nah, kemudian sudut yang di sini juga kita bisa dapatkan 82 juga. Alasannya adalah sudut A sama dengan sudut D ya. Itu merupakan sudut yang sehadap. Ya, besar sudutnya sama. Artinya untuk mendapatkan besarnya sudut DCF yang di sini yang ditanyakan, katakanlah Y, itu kita bisa gunakan jumlah sudut dalam segitiga, ya. Sama dengan 180. Jadi 82 ditambah dengan Y tambah 82 sama dengan 180. 82 tambah 82 164 ditambah Y. Seperti ini ya. Jadi Y-nya sama dengan 180 dikurangi 164. Ya, berapa ini? Dapatnya 16 ya. 7 kurang 6, 1. Jadi 16 derajat. Jawabannya alfa. Ya, wah kenapa langsung pindah? Ya, semoga bisa dipahami teman-teman ya untuk nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Nah, di sini yang bisa kita gunakan, yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah sudut yang C yang di sini. Satu lingkaran penuh itu kan sama dengan 360 derajat. Berarti yang di sini sudut C-nya itu 360 dikurangi dengan 280 ya, dapat 80 derajat. Bisa ya? Nah, kemudian kita bisa dapatkan yang nilai yang di sini, nilai 7 yang P-nya. Ya, sudut A dan sudut C yang di sini adalah sudut yang sepihak. Ya. Kalau sepihak itu jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. Artinya bisa ditulis 7P dikurang 5 tambah tadi ini 80 sama dengan 180 derajat. Ini 7P minus 5 tambah 80, 75 ya. Kemudian pindah ruas 75 ke kanan. 7P sama dengan 180 dikurangi dengan 75. Dapatnya adalah 105. Ya. Jadi P-nya sama dengan 105 dibagi dengan 7. Itu dapatnya 15 derajat. Jawabannya delta. Ya. Next nomor 6. Silakan.
Ya, perhatikan gambar berikut, besarnya sudut ACB. Yang ini yang ditanyakan. Kira-kira yang mana yang bisa kita lakukan pertama? Yang bisa kita dapatkan yang pertama adalah ya A ini. Ya, antara 2x tambah 10 ini dengan sudut B, itu sudut yang berseberangan. Artinya di sini besar sudutnya 2x ditambah dengan 10 derajat. Nah, kemudian yang di sini besarnya adalah ya ini sudutnya berpelurus, ya. Berarti untuk mendapatkan sudut yang di sini sama dengan 180 dikurangi dengan 3x. Nah, sekarang kita gunakan jumlah sifat segitiga sama kaki, ya. Karena ini segitiga sama kaki, AC sama dengan BC. Kalau segitiga sama kaki, sifatnya apa? Besar sudut di kakinya sama, ya. Artinya tinggal kita samakan sudut A dengan sudut B. Sudut A-nya 180 dikurangi 3x. Sudut B-nya 2x ditambah dengan 10. Nah, ini kita tinggal obok-obok ya. Ini pindah ruas ke kiri, ini ke kanan. Min 3x dikurang 2x sama dengan 10 dikurangi 180. Ini minus 5x minus 170 ya. X-nya habis, minusnya habis. Jadi X-nya 170 per 5. Dapatnya 34 ya. Artinya untuk sudut A-nya atau sudut B ya, salah satunya saja dicari. Ganti X-nya dengan 34, 2 dikali 34 ditambah 10. 2 kali 34 ini 72 ya. 72 ditambah 72, 68. 68 ya, ditambah dengan 10 berarti 78. Nah, di sini juga 78 pastinya ya. Nah, berarti sudut ACB kita gunakan jumlah sudut dalam segitiga yaitu 78 ditambah dengan 78 ditambah dengan sudut C sama dengan 180. Bisa ya? Ini 156. Berarti sudut C-nya 180 dikurangi 156. Dapatnya 24. Ya, jawabannya alfa. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Silakan. Ya, nomor 7 ini kita jadikan sebagai oleh-oleh ya. Nanti di kesempatan berikutnya kemudian kita jelaskan.